Selamat datang kembali di channel analisis kabar Recheck. Kali ini analisis eksklusif kami selama lebih dari setahun. Nama Inara Rusli identik dengan narasi seorang wanita tangguh, korban sebuah perselingkuhan, dan berani bangkit dan juga memulai hidup baru. Tentu saja simpati publik, dukungan, endorsement, dan popularitasnya juga melambung tinggi, menjadikannya ikon bagi para istri-istri yang tengah tersakiti. Namun sayangnya, dalam beberapa minggu terakhir ini, roda narasi itu kembali berputar berbalik 180 derajat. Sesudah badai baru menerjang membuat publik terbelah, Inara Rusli kini dituduh terlibat dengan hubungan dengan suami orang, yaitu Ihsanul Fahmi. Bukan hanya sekedar sebuah tuduhan, skandal ini melibatkan pengakuan nikah siri dan viralnya sebuah rekaman CCTV yang memicu sebuah kegaduhan di jagat media ini. Namun pada hari ini, kita akan berusaha membedah dua sumber berita utama dari ranah hukum, personal, hingga dampak karir yang menyajikan sebuah analisis kritis mendalam dan eksklusif. Fokus kita hari ini, bagaimana sebuah nasib pernikahan siri ini dan mengapa klinik kecantikan yang pernah menjadikannya brand ambassador juga ikut merespon dengan tegas mendukung istri sah, yaitu Wardah Tina Mawa. Jangan kemana-mana dan dengarkan terus, stay tune di kabar Recheck sampai tuntas. Mari kita mulai dari pusaran intinya. Hubungan Inara Rusli dengan Ihsanul Fahmi, yaitu suami dari Wardah Tina Mawa. Pengakuan yang tengah disampaikan Ihsanul Fahmi sangat mengejutkan. Ia mengklaim sudah menikah siri dengan Inara. Klaim ini datang di tengah hebohnya rekaman CCTV yang diduga berisi momen sensitif mereka yang oleh Ihsanul Fahmi diyakini terjadi setelah pernikahan siri tersebut. Penting untuk digarisbawahi, Ihsanul Fahmi secara hukum masih terikat pernikahan dengan Wardah Tina Mawa. Menurut keterangannya, ia sudah menjatuhkan talak 2 dan pisah rumah. Namun dalam sistem hukum di Indonesia, selama belum ada putusan cerai ingkrah, status hukumnya tetaplah menjadi suami yang sah. Disinilah letak kerumitan yang pertama, yaitu sebuah pernikahan siri meskipun sah secara agama di mata sebagian pihak, yang menimbulkan masalah serius secara hukum negara jika tanpa ada izin istri pertama. Dalam konteks ini, Inara yang baru saja keluar dari drama sebuah perselingkuhan, tampaknya ia terjerat dalam situasi yang secara etika publik dan legal sangat rentan. Bagaimana respon Inara? Yang melalui kuasa hukumnya, Marisha Icha, mengakui kaget dan merasa dibohongi setelah mengetahui Ihsanul belum resmi bercerai. Inara kemudian memilih untuk mundur teratur dari hubungan tersebut demi menjaga perasaan Wardah Tina Mawa yang tak lain adalah istri sah secara hukum Ihsanul Fahmi. Namun publik kini mengajukan pertanyaan penting, mengapa Inara yang sangat memahami sakitnya menjadi istri sah yang dikhianati tidak melakukan verifikasi status pernikahan Ihsanul secara teliti sebelum melangkah jauh sampai ke jenjang pernikahan suci. Keterangan yang paling kontradiktif termasuk pengakuan Mawa yang tidak pernah ditalak semakin membuat citra Inara goyah di mata para netizen. Kasus ini menjadi studi kasus klasik tentang bagaimana sebuah reputasi yang dibangun atas simpati dapat hancur dengan cepat ketika kontradiksi moralitas dan janji kehati-hatian tidak terpenuhi. Soal perkara CCTV kini menjadi bola panas. Pihak Mawa menggunakannya sebagai bukti sementara Inara Rusli melaporkan peredaran rekaman tersebut ke pihak berwajib karena menyangkut soal privasinya yang mendalam. Drama ini juga belum selesai. Dampak dari kontroversi personal ini langsung merembet ke ranah profesional dan karir. Media sosial dipenuhi dengan desakan agar Dr. Richard Lee dan kliniknya Athena segera memutus kontrak Inara Rusli sebagai brand ambasadornya.
publik merasa citra Inara yang kini dianggap terlibat dalam sebuah perselingkuhan tidak lagi sejalan dengan image positif yang harus diusung sebuah merek kecantikan. Ini adalah pertempuran citra negatif Phoebus yang dibawa selebritas dapat secara langsung merusak marketing produk. Namun, respon dari klinik Athena yang dimotori oleh Dr. Richard Lee menghadirkan sebuah klarifikasi penting sekaligus manuver manajemen krisis yang menarik. Pertama, dari pihak klinik mengklarifikasi bahwa status Inara sebagai brand ambassador sudah berakhir sejak akhir tahun 2024. Jauh sebelum kontroversi dengan Insanul Fahmi pecah, klarifikasi ini secara efektif meredam desakan pemutusan kontrak, karena kontrak itu memang sudah habis waktunya. Ini adalah langkah deeskalasi yang cerdas. Kedua, dan ini yang paling krusial, klinik Athena secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada istri sah, yaitu Wardatina Mawa. Klinik, kami tidak pernah membenarkan sebuah perselingkuhan. Kami selalu berada di garda terdepan mendukung istri sah dan wanita yang tampil percaya diri, sehat dan cantik dengan cara yang baik dan benar. Pernyataan ini bukan sekedar statement etis, melainkan sebuah strategi positioning brand yang brilian. Dengan mendukung Wardatina Mawa, klinik Athena berhasil menjauhkan diri dari kontroversi. Mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai perusahaan tidak sejalan dengan isu perselingkuhan yang kini menimpa mantan BA mereka, yang mereka mengokohkan diri sebagai merek yang menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan secara implisit mendukung hak-hak wanita dalam pernikahan suci. Singkatnya, Dr. Richard Lee berhasil memenangkan narasi publik dalam krisis ini. Responnya menunjukkan pemahaman mendalam tentang sensitivitas publik terhadap sebuah isu perselingkuhan dan bagaimana sebuah merek harus berpihak pada nilai-nilai yang dipegang teguh oleh mayoritas konsumennya. Kontroversi ini tidak merugikan Athena, bahkan mungkin memperkuat positioning mereka. Mari, dari analisis mendalam ini kita menyimpulkan bahwa kasus dari Inara Rusli adalah sebuah drama modern tentang konsekuensi narasi publik. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang pengkhianatan terhadap simpati publik dan kerumitan hukum pernikahan siri yang tidak terdaftar. Inara yang pernah menjadi simbol perjuangan kini harus berjuang keras memulihkan citra yang terpotong-potong. Namun ke depan Inara harus menghadapi dua front, yaitu front hukum menanti perkembangan laporan dari pihak berwajib terkait peredaran CCTV, membuktikan ketulusannya untuk mundur dari hubungan tersebut dan membangun kembali kepercayaan publik yang terlanjur hancur lebur. Namun sementara itu bagi merek dan selebritas lain, kasus ini menjadi peringatan keras dan juga pelajaran. Pilihan personal hari ini akan selalu berdampak langsung pada nilai dan juga kontrak profesional Anda di masa depan. Inilah akhir dari analisis eksklusif kami mengenai polemik terbaru Inara Rusli. Ikuti terus pembaruan mendalam lainnya di channel Kabar Recheck ini. Sampai jumpa.